yang baik, Engkau Bapa yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kami percaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Pada pagi hari ini kami ada di tempat ini bukan karena satu kebetulan, tapi karena rencana dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Urapilah firman-Mu, urapilah setiap kami, dan kami juga menyerahkan acara pada hari ini, mendoakan Ibu Tan Ki Hwa sebagai pelayan Injil dari BPD 2 DKI Jakarta. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biar pengurapan Roh Kudus turun dan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini ya. Salam dari Badan Pengurus Daerah 2 DKI Jakarta untuk semua jemaat di GCA New Hope Kosambi ya. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala Sidang yang mengundang kami. Dan pada hari ini seperti yang tadi didoakan akan ada acara pelantikan untuk Ibu Tan Ki Hwa ya, yang pada waktu yang lalu tidak dapat hadir di rapat daerah. Ibu Tan Ki Hwa telah diwawancara dan telah mengikuti yang namanya matrikulasi selama 4 kali dan telah dinyatakan lulus dan diterima sebagai pelayan Injil GSCA 2 DKI Jakarta. Jadi Ibu Tan Ki Hwa adalah bagian dari 199 orang pelayan Injil di GSCA 2 DKI Jakarta ya. Ibu Tan Ki Hwa juga adalah bagian dari 300.000 pendeta GSCA di seluruh dunia. Tinggal Pak Handi kapan mau bergabung? Puji Tuhan. Ya, waktu yang singkat ini saya ingin sharingkan kepada kita sesuatu dan saya berdoa biar bahan yang akan disampaikan ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa ditampilkan slide-nya Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Oh, kalau di sini nggak tampil ya? Enggak. Oke. Saya harus mengandalkan ini. Oke, Bapak Ibu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tema dari gereja di tempat ini adalah doa yang memulihkan. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan dari topik doa yang memulihkan itu adalah mengenai 5 dimensi doa. Ya, kalau saudara yang belajar matematika, saya yakin di antara kita semuanya sampai yang namanya 3D, ya, kita masih bisa gambar, ya, 3 dimensi. Tetapi 4 dimensi udah susah ya. Kira-kira kamu bisa? Kalau 5 dimensi bisa gambar? Kayaknya kalau si siapa? Elsa bisa ya kayaknya ya. Hah? 5 dimensi nggak bisa? Ya, memang sulit. Lihatnya aja juga udah ruwet, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita itu bersifat multidimensi, ya. Bukan multiverse, Dr. Strange. Soalnya temenin anak nonton premier sebelum ditayangin di bioskop kemarin jam 9 pagi udah di Moy sama teman-temannya, baru pertama kali juga temenin anak di nonton di Flick ya, 26 orang aja, ruang VIP ya, sambil bisa makan, sambil bisa tiduran. Ya, Tuhan kita bersifat multidimensi. Dan Tuhan kita tidak mau kita hanya berdoa satu dimensi saja. Tetapi Tuhan mau kita berdoa yang hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai 5 dimensi doa. Nah, next berikutnya untuk mengingatkan kita, untuk lebih memudahkan, slide berikutnya. Ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa, dimanapun kita berdoa, berdoa itu tidak harus tutup mata, berdoa itu bisa buka mata, berdoa itu bisa sambil kita jalan kaki, berdoa itu bisa sambil kita ada di mobil, di tempat waktu kita kerja, waktu kita memasak, apapun yang kita lakukan. Ketika kita berdoa, lihatlah next berikutnya.
Saya memakai 5 kata ini untuk membantu kita mengingat apa-apa yang penting dari 5 dimensi doa. Yang pertama, lihatlah ke belakang. Nanti kita lihat kata kuncinya ini. Lihatlah ke belakang, lalu lihatlah ke atas, lihatlah ke dalam, lihatlah sekeliling kita, dan lihatlah ke depan. Gampang ya? Kalau guru sekolah minggu pasti dia pakai raga gitu ya. Lihatlah ke belakang, lihatlah ke atas, lihatlah ke dalam, lihatlah ke sekeliling, lihatlah ke depan. Next, berikutnya. Apa yang dimaksud dengan ketika kita berdoa, lihatlah ke belakang? Lihatlah ke belakang salib. Setiap kali kita melihat salib, apa yang kita bayangkan? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Saya memakai terjemahan versi mudah dibaca, PMD. 1 Petrus 2 ayat 24, kita semuanya tahu bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Amin. Nah, dari terjemahan versi mudah dibaca berkata demikian. Kristus sudah memikul dosa kita di kayu salib. Dosa saudara, dosa keluarga saudara, dosa seluruh umat manusia telah dipikul di atas kayu salib, di dalam tubuhnya di kayu salib. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tidak hidup dalam dosa. Amin. Tetapi hidup untuk yang benar. Dulu kita hidup untuk dosa, sekarang kita hidup untuk yang benar. Bukan hidup untuk yang baik, tapi hidup untuk yang benar. Oleh luka-lukanya, oleh bilur-bilurnya, kamu sudah disembuhkan. Ketika kita melihat ke belakang, ke salib, itu akan menolong saudara dan saya untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena salib membuat kita dipisahkan dari kuasa dosa, dipisahkan dari pengaruh dosa, kesalahan kita dilenyapkan. Hukuman yang seharusnya kita tanggung telah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salib menolong kita untuk bersyukur karena membuka jalan pendamaian supaya kita layak kembali kepada Bapa di surga. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita menerima kasih karunia untuk hidup yang benar. Dan kita tidak takut menghadapi kematian. Yesus mengalami sakit di kayu salib untuk keuntungan kita, sehingga kita diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Kuasa dosa dihancurkan. Dia memerdekakan kita dari yang namanya penjara ketakutan. Saya kira selama pandemi ini, salah satu penjara yang harus dibebaskan di dalam diri kita, di dalam diri seluruh orang yang ada di dunia ini adalah yang namanya penjara ketakutan. Salib menolong kita, menyadarkan kita betapa mahalnya dosa kita. Kalau bukan Yesus mati di atas kayu salib, kita ada di mana hari ini? Mungkin kita bukan ada di gereja. Kita mungkin ada di penjara. Mungkin kita ada di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang kita tidak inginkan. Salib menyadarkan kita bahwa kita telah diampuni dengan tuntas. Dunia telah disalibkan bagi kita. Kutuk kita sudah digantung. Setiap kali kita melihat salib ini, sadarlah betapa mahalnya dosa kita yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kutuk kita sudah ditanggung di situ. Sehingga kita tidak hidup lagi di dalam kutuk,
tetapi kita hidup di dalam berkat Tuhan. Kita bukan orang yang dikutuk, kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Yang kedua, ketika kita berdoa, lihatlah ke atas, ke wajah Bapa. Setiap kali kita melihat ke atas, ya, saudara mungkin jarang lihat ke atas sih ya, karena seringkali lihatnya ke bawah terus, ya. Ngomong-ngomong, kalau saudara suka renang, dari 4 gaya itu, ya, sebenarnya ada 5 gaya. Saudara tahu nggak gaya kelima apa? Gaya batu. Bukan gaya batu sebenarnya. Ya, gaya kelima itu bukan gaya batu. Gaya kelima itu adalah gaya apa namanya? Mereka sebut apa itu? Begitu saudara loncat, langsung saudara ini. Itu gaya kelima. Nah, selain gaya bebas, gaya dada, bukan gaya kodok ya. Ya, kalau gaya kodok, kalau yang berenang gaya kodok, airnya di sini, dia kepalanya di sini. Itu gaya kodok. Ya, tapi kalau gaya dada, airnya sampai di sini. Bukan di sini, ya. Itu bedanya. Gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan hanya ada satu gaya, namanya gaya punggung, backstroke. Backstroke itu terbalik. Kalau ini freestyle, ya, gaya bebas. Kalau backstroke terbalik. Jadi badan kita yang terbalik, lihatnya ke atas. Nah, saya suka sekali dengan backstroke. Anak saya juga gayanya backstroke, main stroke-nya. Kenapa? Waktu kita lihat ke atas, hanya satu tuh dari 4 gaya itu, semuanya bernafasnya di dalam air kan. Ini bernafasnya di atas air. Kita bisa lihat awan lagi jalan, kadang-kadang ada pesawat lewat, kadang-kadang kita bisa lihat burung lagi terbang. Betapa besarnya Tuhan. Dan seringkali pada waktu saya berenang, saya berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk kebesarannya, untuk keajaibannya. Lihatlah ke atas, ke wajah Bapa. Kenapa? Lihat baik-baik. Roma 8 ayat 13-15 berkata begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, izin ya, karena kacamata ini. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita dapat berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Rasa takut tidak pernah memberikan kepada kita kehidupan yang merdeka. Rasa takut membuat kita terbelenggu, terikat. Rasa takut selalu membatasi hidup kita. Kita takut terluka lagi. Kita takut gagal lagi. Itulah sebabnya Ibu Teresa berkata, bebaskanlah aku Yesus dari rasa takut dipermalukan, dari rasa takut dianggap rendah, dari rasa takut menanggung celaan, dari rasa takut difitnah, dari rasa takut dilupakan, dari rasa takut diperolok, dari rasa takut dipersalahkan, dari rasa takut dicurigai. Bebaskanlah aku Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penjara ketakutan itu menjauhkan kita dari kehendak dan rencana yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Penjara ketakutan menghalangi kita untuk mengalami kehidupan yang merdeka,
yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, lihatlah ke atas, ke wajah Bapa, dan biarkan kasih Bapa itu memenuhi hati kita. Karena kasih yang sempurna itu yang sanggup melenyapkan segala ketakutan, kata firman Tuhan. Kasih manusia tidak ada yang sempurna. Sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya orang tua kita, kasihnya tidak sempurna. Tetapi kasih Bapa, kasih yang sempurna. Dan hanya kasih yang sempurna itu yang dapat melenyapkan segala ketakutan di dalam hidup kita. Dan kita bisa memanggilnya ya Abah, ya Bapa. Kalau selama ini di dalam doa-doa kita, saudara tidak pernah memanggilnya ya Abah, ya Bapa, tidak pernah memanggil Tuhan sebagai Bapa, panggillah dia Bapa di dalam doa-doa. Karena dia adalah Bapa pengasih, Bapa penyayang. Kasihnya sangat besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma pasal 8 ini akan mengubahkan doa-doa kita, hidup kita, pengertian kita tentang Tuhan, dan pengertian kita tentang diri kita. Kerinduan seorang hati Bapa adalah anaknya memanggilnya Bapa. Betul? Waktu anak saya udah 2,5 tahun, masih belum bisa memanggil saya Papa, Daddy. Tapi kata pertama yang dia keluarkan dari mulutnya saja itu udah membuat saya senang. Kita bawa dia ke psikiater. Apakah anak ini ada kelainan? Ternyata ada. Memang telat ngomong. Jadi setiap kali saya gendong dia di apartemen kami, lantai 7, saya gendong dia dan saya selalu berkata, Grand, panggil dong Daddy. Dia panggilnya apa? Kakak. Daddy. Kakak. Daddy. Kakak. Tapi waktu dia ucapkan itu aja hati saya senang. Karena jarang ngomong dia. Beberapa bulan kemudian waktu saya bilang panggil dong Daddy, tiba-tiba waktu dia bisa ngomong Daddy, itu senangnya luar biasa. Kakak aja udah begitu senang, apalagi Daddy. Itulah kerinduan hati Bapa di surga. Dia mau kita memanggilnya Bapa. Tutup mata saudara sebentar. Ketika kita berdoa, lihatlah ke atas, ke wajah Bapa. Ambil waktu beberapa saat, panggil dia. Katakan Bapa. Ya Abah, ya Bapa. Bapa yang pengasih. Amin. Saudara rasakan apa yang ada dalam hati saudara waktu panggil dia Bapa? Ada keintiman, ada kedekatan. Amin. Di dalam perjanjian lama tidak ada seorang pun yang dapat memanggil Tuhan itu Bapa. Kita bersyukur kita bisa memanggilnya ya Abah, ya Bapa. Slide berikutnya. Ketika kita berdoa, lihatlah ke dalam. Dalam kita ada Kristus. Di dalam diri kita, lihatlah ke dalam, ke arah Yesus. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Setan akan selalu berusaha mempengaruhi hidup kita, pikiran kita, berkata, kamu belum diampuni, kamu bersalah, kamu layak dihukum. Tetapi ingatkan setan, ada tertulis setan,
Roma 8 ayat yang pertama. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi aku, karena aku udah ada di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah memberikan menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam kita ada Kristus. Tuhan yang memiliki inisiatif terlebih dahulu untuk mencari kita, menyelamatkan kita, untuk bersekutu kepada kita. Dan di dalam diri kita ada cetakan Tuhan di dalam diri kita. Yesus tinggal di dalam kita. Itulah yang membuat kita terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Dan kita berkata, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat rohani yang ada di surga kepada kita. Itu ayat-ayatnya, saudara. Dan di dalam Kristus kita dapat menanggung segala perkara. Lihatlah ke dalam, karena Yesus lebih besar dari semua persoalan masalah yang kita hadapi. Masalah kita menjadi besar ketika kita lihat kepada masalah itu. Tetapi ketika kita melihat ke dalam, ke arah Yesus, maka kita akan melihat Yesus lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Amin. Next berikutnya, saya persingkat. Yang keempat, ketika kita berdoa, lihatlah ke sekeliling dan mintalah Roh Kudus. Karena kita dipanggil untuk melayani. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita diselamatkan untuk melayani, dan dunia sedang menunggu kontribusi dari kita. Di saat Tuhan memakai kita, saudara tahu itu lebih dari makanan terenak apapun di dunia ini, lebih dari harta. Karena sukacita melayani tidak dapat dibeli oleh apapun. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Kita butuh Roh Kudus untuk melayani sekeliling kita. Mereka yang terbuang, mereka yang sakit, mereka yang terhilang, kita butuh. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita tanda-tanda. Dan tanda-tandanya akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit akan disembuhkan. Mereka akan mengusir setan, dan setan akan pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saya melayani di sebuah gereja, saya tidak usah sebutkan. Saya mendengar dari teman-teman bahwa di tempat itu prokesnya itu kacau balau deh, pokoknya deh, ya. Jadi di dalam perjalanan saya dari Kelapa Gading ke tempat itu kurang lebih 50 km. Saya berdoa, saya berbahasa roh, dan di dalam doa tersebut saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya gak mau lama-lama nanti di sana ya, 20 menit aja korbannya. Prokesnya kacau tuh di sana. Saya sambil ngomong-ngomong sama Tuhan begitu. Tiba-tiba Tuhan berkata, Roh Kudus berkata di dalam hati saya dengan jelas, nanti sampai di sana, kasih jam tanganmu yang kamu sukai, yang kamu sedang pakai, kepada seorang pemuda di sana. Lalu saya terus berdoa dalam bahasa roh. Sudah sampai di sana, betul. Begitu saya masuk ruangan itu, waduh kacau banget ini. Ya, gak pakai masker. Kemudian saya lihat, waduh, jangan-jangan ini nanti mic-nya sama WL pasti sama ini. Ya, jadi langsung saya udah ngomong sama gembalanya, nanti saya minta mic yang baru. Lalu saya khotbah. Setelah khotbah di pertengahan, benar Roh Kudus ingatkan lagi. Saya udah lupa padahal. Nanti selesai khotbah, kasih jam tanganmu itu kepada pemuda yang di depan. Lalu saya setelah khotbah, saya kasih dia.
Saya bilang ini buat kamu. Dia senang sekali, kemudian dia pakai itu langsung jam tangannya. Lalu setelah itu singkat cerita saya pulang. Malamnya saya di WA sama gembalanya, bunyinya begini. Kemarin minggu Pak, mereka ulang tahun. Ayah mereka adalah pengedar narkoba. Sudah 14 tahun di penjara. Ibu mereka dari Muslim tadinya. Mereka, maksudnya anak itu dan adik ceweknya, di jalanan. Ketemu dengan kita lewat pelayanan anak-anak jalanan. Dan mereka sudah dimenangkan 15 tahun. Puji Tuhan, senang banget dia Pak. Dia tidak pernah merasakan kasih Bapa. Pas banget firman Tuhannya. Makasih banyak. Waktu saya membaca, menerima WA tersebut, hati saya bersuka cita. Dunia membutuhkan kita, sekeliling membutuhkan kita. Yang penting kita mau taat kepada Tuhan, dengar suara Roh Kudus dan taat kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, ketika kita berdoa, lihatlah ke depan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Aku mengatakan hal itu sebab aku tahu rencana yang ada padaku bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku mempunyai rencana yang baik bagimu. Aku tidak merencanakan melukai kamu. Rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang tua pasti ingin mendengarkan mimpi-mimpi, impian-impian dari anak-anaknya. Tetapi ketahuilah, Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik bagi kita. Lihatlah ke depan, Tuhan pasti akan segera datang dan membawakan upah bagi kita. Itulah sebabnya apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, lihatlah ke depan dan jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Slide terakhir. Ketika kita berdoa, lihatlah ke belakang, ke arah salib. Ketika kita berdoa, lihatlah ke atas wajah Bapa. Ketika kita berdoa, lihatlah ke dalam, ke arah Yesus. Yesus ada dalam diri kita. Ketika kita berdoa, lihatlah sekeliling kita dan mintalah Roh Kudus. Dan ketika kita berdoa, lihatlah ke depan, masa depan yang diberkati, masa depan yang